Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebutkan dua bekal masuk surga. Satu, iman. Dua, amal soleh. Ya. Kemudian, apakah puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak fajar subuh sampai maghrib karena Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik yang saleh-salehah, barakallahu fikum. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khairin. Sekali lagi, kaifa haluk? Ana bi khairin alhamdulillah. Kaifa haluk? Ana bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ya pertemukan kita kembali di tempat ini lagi ya. Untuk apa? Kita kesini untuk apa? Untuk belajar. Tadi kesininya naik apa tadi kesini? Ada yang naik pesawat? Ada. Turunnya di mana nanti? Ada yang naik mobil? Alhamdulillah. Ada yang naik motor? Ada yang naik kaki? Tidak ada. Naik sepeda? Ya. Terima kasih telah hadir di tempat ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengantar putra putrinya untuk berada di sini. Fajazakumullah khairan. Adik-adik rahimakumullah, kita di sini pertama untuk saling berkenalan, saling bertemu dengan kawan-kawan ya. Ada yang belum kenal, silakan berkenalan dulu. Mbak-mbak yang belum kenalan, silakan berkenalan dulu. Demikian juga ini ya, mas-mas yang ganteng-ganteng, barakallahu fiik ya, saling mengenal, salaman dulu. Kabar kita ini bersaudara. Orang Islam dengan orang Islam lain itu bersaudara. Sama-sama saudara karena beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara berarti ya harus saling apa? Saling menyayangi, saling menghormati, apalagi saling berbagi. Kalau punya sesuatu dikasihkan ke mamanya, ke temannya. Tidak boleh saling berkelahi, pukul-pukulan ya. Kemudian kita kesini itu untuk mencari pahala insyaallah ya, supaya nanti bisa masuk surganya Allah ya. Orang yang ingin masuk surga harus membawa bekal, harus membawa sangu. Sangunya apa ke surga itu? Pahala. Supaya kita bisa masuk surga harus membawa apa? Pahala. Jadi bekalnya harus dua. Mau masuk surga bekalnya berapa? Ada dua.
Satu, iman, betul. Dua, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ini bekal untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di sini berkumpul untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan thalabul ilmi atau mencari ilmu yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan yang lain adalah untuk mencari ilmu ya. Kita di sini mencari ilmu setelah berkenalan dan semoga dapat pahala dari Allah ya. Juga untuk menambah ilmu agama. Menambah apa? Ilmu agama. Dan kita nanti akan belajar tentang masalah puasa ya. Jadi kita harus belajar ilmu agama supaya amal kita jadi benar, supaya ibadah kita menjadi sah, ibadah kita jadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, 3 tujuan kita datang ke sini, bukan karena yang lain-lain, insyaallah ya. Tadi bekal ke surga itu apa tadi? Apa? Kipas, iman, amal soleh. Ada 2 ya. Kita ulang lagi. Bekal ke surga ada 2. 1, iman. 2, amal soleh. Ya. Iman, amal soleh. Nanti bapak ibunya dikasih tahu ya. Dikasih tahu. Tadi saya dapat ini ya. Mau masuk surga harus beriman. Mau masuk surga berarti harus membawa amal soleh. Nah, sebelum kita mulai ngaji ya, ngaji tentang puasa, mari kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kipasnya kurang apa gimana Mas Arya? Kurang Ustaz. Ya? Kurang ya. Kurang ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim untuk mencari berkah dari Allah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nanti dapat kebaikan. Duduk di sini dapat kebaikan, duduk di sini dapat ilmu, duduk di sini paham ilmu, pulang kemudian dapat ilmu untuk disampaikan kepada adik-adiknya atau bapak ibu dan lain sebagainya. Juga supaya minta tolong kepada Allah ya. Jadi saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hendaknya menjadi kebiasaan kalian kalau misalnya mau belajar di rumah ya. Nah, kalian tuh kalau belajar di rumah disuruh-suruh atau dipaksa-paksa atau sudah tahu sendiri? Disuruh-suruh, dimarahin dulu apa enggak? Kalau belajar, ya, dipaksa. Kenapa dipaksa? Di belajar itu penting, males, ya, itu penyakit ya, harus diobati. Obatnya minta tolong kepada Allah supaya penyakit malasnya hilang. Nah ini bagus tadi. Obatnya apa? Obat penyakit malas itu mohon pertolongan kepada Allah supaya dilindungi dari MALAS gitu ya. Apa itu? Malas. Yuk kita sama-sama. Allahumma ini
a'udzu bika minal kasali. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Malas itu baik atau baik? Maksudnya apa? Malas itu baik atau jelek? Baik atau jelek? Jelek. Bagus apa enggak malas itu? Yang belakang, malas itu bagus apa enggak? Jelek apa bagus? Jelek sekali. Ya, sholat, malas belajar, malas mandi, jadinya kecut ya. Malas apalagi? Malas tua, malas sekolah, malas kalau main, malas apa enggak? Enggak. Ya. Jadi kita ini kita terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mudah untuk belajar, supaya mudah untuk memahami pelajaran. Jangan sampai malas. Kalau malas nanti bapak ibu tidak senang. Ya. Sementara kita anak-anak itu diperintah untuk mencari ridho orang tuanya. Ridho itu apa? Berusaha untuk menjadikan orang tua itu senang, gembira. Nah, kalau kalian belajar sendiri itu orang tua senang apa enggak kira-kira? Senang sekali. Wah, masya Allah, anakku kok bisa belajar sendiri. Ya, alhamdulillah anakku kok sudah sholat berangkat sendiri tanpa disuruh-suruh. Ya, itu akan menjadi kegembiraan bagi orang tua di rumah dan juga di tempat-tempat yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita ini sebagai seorang muslim, kita mengaku beragama muslim, agama kita Islam ya. Dan kewajiban orang Islam itu taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba duduknya yang bagus itu, yang bajunya merah. Siapa namanya? Ya. Kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga wajib untuk taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi taat kepada Allah, kemudian taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena Allah itu pencipta kita. Karena Allah itu yang memberi rezeki kepada kita. Karena Allah yang apa lagi? Mengatur alam semesta. Maka kita harus taat kepada Allah. Kemudian kita juga harus taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh minumnya yang bagus ya. Pakai tangan kanan ya, dengan tangan kiri ya. Yang kedua, kita taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau orang yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong didengarkan, yang bawa buku tulis boleh dicatat, silakan catat supaya ilmunya nanti tidak hilang ya. Yang nggak bawa buku tolong didengarkan dengan baik, jangan main sendiri ya. Jangan main sendiri, jangan main bareng. Kayak gelas itu ya, ditaruh. Ya, kalau makan gelas plastik nggak dikasih makan nasi nanti ya.
Ditaruh dulu mas. Siapa namanya itu? Ya kita lanjutkan ya. Jadi kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus taat kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang sudah memberi kesehatan, kekuatan, sudah beri makan, minum ya. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW itu orang yang Allah perintahkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka harus taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi nanti ketika kalian, kenapa kamu sholat? Karena aku ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu mau berbakti kepada orang tua? Jawabannya apa? Karena saya ingin taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu bersedekah? Apa jawabannya? Karena ingin taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaannya, coba dengarkan baik-baik. Apakah kalian sudah sholat? Sudah. Kenapa kalian sholat? Karena ingin taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kalian di rumah berbakti kepada bapak ibu apa tidak? Ya apa tidak? Kenapa berbakti kepada bapak ibu? Ingin taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaan berikutnya, mau nggak kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Pertanyaan lagi yang keras, mau nggak kalian taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW? Kurang keras nih, masih banyak belum ngomong ya. Sekali lagi pertanyaannya, kupingnya dipasang, lidahnya, mulutnya dibuka ya. Mau tidak kalian taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW? Nah, jawabannya mau. Kami ingin taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mau tidak kalian taat kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang belum jawab tadi? Coba siapa namanya? Mas buka. Wildan, mau tidak kamu taat kepada Allah dan Rasulnya? Mau. Kenapa? Karena ingin masuk surga. Ya. Mau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Mau. Ya pakai biru siapa namanya? Rajin. Mau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Mau. Ini baju merah siapa namanya? Mau tidak? Yang belakang semua yang pakai jilbab itu yang minum pakai tangan kiri ya. Yang belakang mau tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW? Mau ya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya. Sudah selesai. Sekarang kita ini sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan ibadahnya kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan. Bulan apa? Ramadan atau bulan puasa. Bulan April. Benar. April itu bulan apa?
April bulan Ramadan. Bukan ya. Kita ini nanti bercoba dengan bulan Ramadan. Insyaallah beberapa hari lagi, pekan depan insyaallah puasa akan dimulai. Nah, Ramadan adalah tamu yang mulia. Ramadan adalah bulan yang mulia sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan bulan Ramadan dengan setinggi-tingginya. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quranul Karim. Di Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang paling mulia. Maka kita pun harus memuliakan Ramadan, harus menghormati bulan Ramadan ya. Ya, dengarkan itu, dengarkan baik-baik, jangan main gelas aqua lagi ya. Diminum silakan, tapi bukan buat mainan ya. Kita sekarang sedang di majelis ilmu, di tempat yang mulia untuk belajar ngaji. Makanya setiap orang yang hadir di sini hendaknya beradab, hendaknya sopan dan santun di tempat ini ya. Enggak ngobrol sendiri, enggak main-main sendiri ya. Enggak tidur. Ada yang tidur enggak? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk enggak? Enggak ngantuk loh, insyaallah ya. Adik kecilnya mulai ya. Ngantuk enggak mas? Enggak ya. Alhamdulillah ya. Jadi Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan secara khusus Ramadan adalah bulan puasa. Umat Islam wajib berpuasa Ramadan di bulan Ramadan ya. Di hukumnya itu wajib. Wajib itu berarti apa? Harus dikerjakan. Gak dikerjakan berarti dosa. Jadi kalau nanti sudah dewasa, sudah besar, sehat, maka harus puasa. Berpuasa karena Allah ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kalau ditanya, kalian ditanya, puasa itu apa sih ya? Siapa mau jawab? Puasa itu apa? Abian? Bildan? Ini siapa namanya? Dari ya. Hamzah, puasa itu apa? Nah, dari pagi sampai malam jam berapa? 9. Jadi menahan, jadi puasa adalah dengerin ya, dengarkan baik-baik. Puasa adalah sama-sama. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak subuh sampai maghrib karena Allah. Sekali lagi, puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum sejak fajar subuh sampai maghrib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dari puasa. Kapan puasa dimulai? Ketika adzan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Oh sudah ada, berarti sudah nggak boleh makan minum lagi. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam atau sampai adzan maghrib. Ketika wildan adzan di masjid, oh berarti adzan maghrib sudah masuk
dan kita boleh untuk makan dan minum, kemudian sholat maghrib. Nah, ketika tidak makan dan minum itu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut dimarahi bapaknya, bukan karena malu karena teman-temannya semuanya puasa, tidak, tapi berpuasa karena Allah, puasanya lillahi ta'ala. Nah, kemarin yang masih belum puasa coba ngaco. Yang nanti Ramadan nanti mau puasa coba ngaco. Insyaallah, alhamdulillah, wa jazakum fikum. Ya sudah, gak usah tinggi-tinggi. Sekali lagi, siapa yang nanti mau puasa Ramadan? Oh, Masya Allah, ini adik nggak puasa. Ya sudah cukup. Siapa yang nanti nggak mau puasa Ramadan? Ya. Nah, puasa Ramadan itu nanti disunahkan untuk sahur terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu akan membangunkan kalian, wildan bangun, sahur ya. Siapa lagi? Maimunah bangun, sahur. Rijali bangun, sahur. Nah, ketika dibangunin tidak boleh marah, tidak boleh nesu ya, tidak boleh tidur lagi ya. Tapi langsung bangun, ke kamar mandi, raup atau wudhu, terus makan ya. Makannya sesuai yang sudah disiapkan Bapak Ibu, tidak usah minta yang lain. Aku sahurnya minta pizza mie misalnya. Nah, jam 4 pagi nyari pizza di mana nanti? Apa? Kalau sahurnya maunya mie ayam pagi-pagi nyari di mana? Nggak ada. Jadi yang disediakan ibu, yang sudah disediakan uminya, dimakan dengan lahap ya, dimakan dengan lahap, dimakan dengan berterima kasih kepada uminya yang sudah memasak, yang sudah menyediakannya. Tidak ada nangis-nangis ya, tidak merangek-merangek atau minta-minta yang macam-macamnya. Satu, untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak haus, supaya tidak lapar kalau pas puasa. Ya siap ya nanti ya. Kalau dibangunin nangis apa enggak? Nangis apa enggak nanti? Tidak nangis ya. Kalau nanti dibangunin marah apa enggak sama Bapak Ibu? Nanti kalau dibangunin ibunya ditendang pada? Enggak ya. Karena sudah besar, sudah paham puasa itu harus dilakukan oleh umat Islam. Nah, kalian juga ikut berpuasa sebagaimana yang dilakukan Bapak Ibu di rumah atau kata-kata di rumah. Kita menghormati bulan puasa dengan ikut puasa. Jadi anak-anak menghormati bulan puasa dengan ikut puasa. Hadirin sekalian rahimakumullah taala. Puasa itu ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Nah, supaya puasa kita baik, supaya puasa kita sempurna, maka kita seyogyanya memperhatikan adab-adab puasa. Adab puasa itu apa? Menahan amarah. Betul. Menahan makan. Kalau menahan makan itu harus, bukan adab ya. Jadi kita harus meninggalkan makan minum
tapi ada adab-adabnya. Kalau pas puasa tidak boleh marah, sabar, tidak boleh berantem, saling berbagi. Berarti apa? Makanan nanti batal. Saling berbagi apa? Berbaginya nanti kalau pas mau buka puasa kepada temannya, ini buat buka puasa, ini buka puasa. Jadi pas puasa harus tidak boleh marahan, tidak boleh ngomel, tidak boleh teriak-teriak, ya. Juga tidak boleh berbuat maksiat. Supaya apa? Puasa kita baik, supaya puasa kita bagus, dan supaya puasa kita mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita ingatkan ini. Jangan marah, jangan berkelahi, apalagi sampai pukul-pukulan, apalagi sampai tendang-tendangan, ya. Apa? Perang sarung itu kalau nggak puasa nggak perang sarung, berarti itu perbuatan yang tidak bagus, ya. Puasa itu harusnya, bulan Ramadan itu harusnya dimanfaatkan untuk ibadah, untuk berbuat baik, ya. Adik-adik rahimakumullah ta'ala, jadi memang kita harus menjaga puasa kita dengan baik, ya. Tidak makan, tidak minum, ini harus dijaga. Tidak boleh minum walaupun nggak ada orang di dapur, ya. Tidak boleh makan minum walaupun tidak ada orang yang lihat. Karena apa? Allah melihat kita. Jadi kalau kalian di dapur buka-buka lemari es, ya, jam 12 siang, mau aku haus, buka-buka lemari es, wah, tengok kanan tengok kiri nggak ada orang, minum ya. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Allah melihat. Nah, mau ngomong apa? Gitu, sampai tidur situ. Gitu, boleh, ya? Ya boleh. Dia katanya kalau pas puasa buka-buka pintu lemari es, gitu, ya, supaya seger, gitu, ya. Atau boleh mandi, siang-siang mandi, siang-siang kebiuran, boleh, supaya apa? Seger, ya. Boleh, ya. Asal jangan diminum airnya, ya. Tidak boleh. Walaupun sedikit, nggak boleh mencicipi, nggak boleh minum walaupun satu teguk atau makan satu sendok, ya. Dikeluarin, kalau nggak sengaja tidak apa-apa, ya. Kalau lupa makan tidak apa-apa, kalau lupa minum tidak apa-apa, tapi tidak boleh sengaja. Makan odol, kamu suka makan odol, ya. Kita tunjukkan sekarang. Nah, dalam ibadah dalam Ramadan, di bulan Ramadan itu, selain kita disuruh berpuasa, juga ada amalan-amalan yang lain. Ada ibadah-ibadah yang lain, ya, tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi puasa nomor 1, ya. Jadi setelah orang menjaga sholat 5 waktu di bulan Ramadan, menjaga puasa Ramadannya. Nah, selain itu ada juga ibadah-ibadah yang lain yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lalaikan. Itu apa? Yang pertama, sholat. Kalau mulai waktu sudah, kalau di bulan Ramadan namanya sholat apa yang banyak rekatnya itu? Sholat taraweh. Mari kita sholat taraweh di bulan Ramadan, berjamaah di mushola atau masjid, ya. Atau kalau ya perempuan bisa berjamaah di rumah. Nah, karena sholat taraweh itu ibadah, maka
tidak boleh dilakukan dengan main-main, ya. Seperti sholat fardu, sholat tarawih pun harus dikerjakan dengan khusyuk. Khusyuk itu bagaimana ya? Anggota tubuh kita nggak gerak-gerak, nggak nengok kanan nengok kiri, tidak. Tapi gerakannya gerakan sholat saja. Nggak lihat ke atas, nggak lihat ke kanan, nggak nengok ke kiri, ya. Nggak lompat-lompat, ya. Tapi khusyuk secara zahir itu bagaimana? Matanya melihat tempat sujud, tangannya bersedekap, kemudian kita membaca zikir-zikir dalam sholat dan berusaha memahaminya. Dan jangan sampai main-main, ya. Jangan sampai main-main. Nah, sholat tarawih itu dilakukan berapa hari? Atau hari toh? Berapa hari sholat tarawih di bulan Ramadan? 1 bulan. Puasanya 1 bulan, tarawihnya 1 bulan. Tidak boleh hanya 1 malam saja. Tidak boleh pilih-pilih, ya besok tarawehan, besok libur dulu, tidak boleh, ya. Karena apa? Pahalanya besar. Berapa? Pahalanya besar, nanti orang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan besar. Yuk sama-sama kita coba membaca hadisnya. Yang belum bisa silakan mengikuti, ya. Qala Rasulullah, sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana. Sekali lagi, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu terus ma taqaddama min dzambihi. Alhamdulillah semuanya belum hafal gitu, ya. Jadi artinya barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, nanti dosa-dosanya akan diampuni. Atau hadis yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang main-main gelas berhenti dulu, ya. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amalan yang kedua setelah puasa, ya. Nah, di Ramadan kita juga diperintahkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi dahulu Nabi Muhammad SAW itu baca Quran bersama malaikat Jibril, ya, sampai selesai sekali, ya. Kemudian sebelum beliau meninggal, baca Qurannya sampai 2 kali khataman bersama malaikat Jibril alaihi salam. Berarti apa? Kalau di Ramadan itu hendaknya kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau bisa khatam 30 juz, ya. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Kira-kira siapa yang mau seperti itu? 1 orang, siapa lagi? 2 orang, 3 orang, 4 orang, terus ini depan gak ada yang ngaco, ya. Jadi semoga kalian
dimudahkan untuk membaca Al-Quran sampai selesai dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. Nah, niatnya di sini ya. Ya Allah, mudahkan aku untuk membaca Quran sampai khatam di bulan Ramadan. Buat sama-sama. Ya Allah, mudahkan aku membaca Al-Quran sampai khatam di bulan Ramadan. Amin. Sudah selesai berarti ini. Sudah khatam. Ini yang kedua, yang ketiga ya. Puasa, sholat tarawih, kemudian baca Quran sampai khatam. Yang keempat apa kira-kira? Banyak-banyak berinfak kalau punya uang lebih. Mana uangnya? Banyak-banyak berinfak kalau punya uang lebih ya. Kasihkan Mas Adi sana. Mau katanya. Di Ramadan itu Nabi Muhammad SAW suka berbagi, suka memberi orang lain. Di hari biasa beliau suka memberi. Di bulan Ramadan tambah suka lagi memberinya, tambah banyak beliau memberi kepada orang lain. Jadi nanti bisa kalian ini minta kepada orang tua, atau kalau mungkin punya uang sendiri, silakan uangnya dipakai untuk berbagi atau infak untuk masjid, mushola, atau kepada orang yang membutuhkan ya, yang masih fakir, miskin ya. Jika masukkan amplop berapa ribu? Nah, 360.000 uang isopowi. Punya kamu uang 1 juta? Ya. Di misalnya 10.000, 20.000, masukin amplop, kasihkan ke orang yang membutuhkan. Ini Pak infak saya, ini Pak sedekah saya, gitu ya. Atau memberi buka puasa bagi orang-orang yang puasa. Ini pahalanya besar ya. Jadi kalian membeli makanan, minuman, kemudian dikasihkan ke tetangga, teman atau saudara untuk buka puasa. Membeli minuman apa contohnya? Kolak misalnya, atau jus ya. Apalagi? Batagor, apalagi yang belakang? Bakso, terus contoh belakang? Sate, martabak, dan lain sebagainya. Kemudian dikasihkan ke teman, kasihkan ke tetangga, kasihkan ke mainan bisa dimakan. Kasihkan ke teman, tetangga atau saudara. Ini Mas, Mbak, Bu, untuk buka puasa ya, pahalanya besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal yang lain yang tidak boleh kita lupakan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah masukkanlah aku ke surga, ya Allah masukkanlah aku dan kedua orang tuaku ke surga. Kalau minta mobil boleh enggak? Minta mainan? Boleh. Minta kesehatan? Boleh ya. Ya Allah berilah aku kesehatan, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah mudahkan aku untuk belajar pelajaran-pelajaran di sekolah. Amin. Jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Karena apa? Nanti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggalnya di bulan Ramadan, ya dikubur. Ya, adik-adik sekalian rahimakumullah ta'ala,
Tadi ada pertanyaan, kalau meninggalnya di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan bagaimana? Nah, disitulah pentingnya kita berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini. Nah, doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Hamzah? Hilda? Doa supaya dipertemukan dengan Ramadan apa? Jauh sama-sama kalau belum bisa. Allahumma balighna Ramadana Allahumma balighna Ramadana. Yuk semuanya bareng-bareng semua. Bisa bani mulutnya belum bergerak-gerak ya. Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Ya. Jadi doa tadi dibaca dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan dan waktu untuk berjumpa Ramadan kembali. Ya, nanti kalau pas hari Ramadan malam pertama kita alhamdulillah ya Allah Engkau sudah beri kami bertemu dengan Ramadan lagi. Kemudian taraweh, kemudian puasa besoknya sampai sebulan penuh ya. Ya. Ada di rahmatullah taala. Ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak yang mau ditanya? Hah? Mau? Nggak toilet? Nggak tahu toilet di mana aja mas? Siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau bertanya silakan. Ya kita ulang lagi pelajarannya. Sebutkan 2 bekal masuk surga. 1, 2, amal soleh. Ya. Kemudian apakah puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak fajar subuh sampai maghrib karena Allah. Sebutkan adab-adab puasa: menahan amarah, sabar, tidak marahan, tidak berkelahi, tidak ngomel-ngomel, tidak ngolok-ngolok temannya, tidak ngejek ya. Ya. Terus berikutnya apa tadi? Coba sebutkan doa untuk berjumpa dengan Ramadan. Yuk sama-sama. Allahumma balighna Ramadana. Ya ini harus hafal ya. Coba ini yang depan dulu. Barisan depan dulu. Allahumma balighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma balighna Ramadana. Lagi. Allahumma balighna Ramadana. Ya, barisan kedua Mbak. Allahumma balighna Ramadana. Lagi. Allahumma balighna Ramadana. Barisan ketiga sekarang. 1, 2, 3. Allahumma
Balighna Ramadhana. Lagi, Allahumma balighna Ramadhana. Barisan terakhir sama-sama. Allahumma balighna Ramadhana. Ya, sekarang sama-sama artinya, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Amin. Cukup? Cukup apa sudah? Pengajiannya sudah apa cukup atau lanjut? Sudah. Kenapa sudah? Capek. Kenapa capek? Mainan ya. Ya. Jadi demikian ya yang kita pelajari bersama tentang puasa. Ramadan akan tiba, ayo puasa dengan baik, jaga puasanya dengan baik, jaga adab puasa dengan baik, semangatlah untuk terus beribadah di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ya. Setelah itu nanti boleh bersenang-senang di hari raya. Bersenang-senangnya di hari raya. Sudah ibadah selesai, puasa selesai, tarawih selesai, kemudian ada hari raya, harinya umat Islam untuk bergembira. Boleh makan lagi di pagi hari, boleh sarapan lagi, boleh beli apa kalau pagi hari itu? Beli ikan, beli sosis, sarapan ya. Ya demikian, terima kasih kepada adik-adik sekalian atas hadir di tempat ini. Insya Allah nanti ada pengajian lagi. Siap hadir ya? Siap hadir apa tidak? Insya Allah siap hadir. Dan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada kalian dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengantar kalian di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan iman, dan semoga kita nanti dimudahkan untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Amin. Siapa yang tidak mau dikasih makan, nanti akan dibagikan makan ya. Tidak usah rebutan. Yang tidak mau boleh ngacung ya. Mas, aku nggak bisa dikasih, boleh ya? Siapa yang nggak mau dikasih? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.